قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut sebentar untuk kajian fikih ekonomi Islam. Iya, dikatakan oleh penulis dalam kitab terjemahan fikih ekonomi keuangan Islam di Akhlak Usahawan Muslim mengenai haramnya jual beli an-najas namanya. An-najas. Ada namanya jual beli an-najas. Itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil najas. Nabi SAW melarang najis. Disebutkan oleh Ibnu Abi Aufa, orang yang melakukan najis adalah pemakan riba yang berkhianat. Ini diantara pemahaman terhadap makna najis. Najis pada hakikatnya adalah, sebenarnya najis itu ada beberapa gambaran, tetapi gambaran umumnya seperti ini: menambah harga barang oleh orang-orang yang berpura-pura membeli, padahal orang yang pura-pura ini tidak ingin membelinya. Dan pertambahan harga barang itu supaya orang lain membelinya dengan harga tersebut. Ana ulangi, yaitu pedagang najis, jual beli najis adalah pedagang menaikkan harga barang, ya. Jadi penaikan harga barang ini disebabkan ada orang yang pura-pura mau membeli padahal enggak, agar orang lain membelinya dengan harga tersebut. Paham? Pedagang menaikkan harga barang, atau harga barang tersebut menjadi naiklah gara-gara ada orang pura-pura mau beli. Jadi sudah ada kong kali kong. Ada konspirasi. Ini bisa terjadi di apa? Pelelangan. Iya, yang barang dinaikin harganya itu apa namanya? Lelang. Iya. Bisa terjadi bisa terjadi di lapak biasa juga bisa. Misalnya Anda jual ayam atau Anda jual apa? Parfum. Iya kan? Putra, antum ada pekerja, antum tetap di lapak Anda, pura-pura jadi pembeli Anda. Ya. Terus antum karena antum kemudian pura-pura memuji barang ini, bagus nih barang nih Pak, gitu. Ada pedagang, ada pembeli, konsumen lihatnya, bagus nih Pak nih. Terus kemudian melakukan kedustaan. Tuh banyak kayak gitu, terutama di media sosial. Agar barang ini seolah-olah naik rating gitu loh di mata konsumen yang jahil ini. Jahil di sini bukan Anda bilang jahil karena jelek ya, atau jahil nggak tahu karena nggak tahu. Maka ini bai' najas, pura-pura mau beli. Lagi pelelangan tuh. Ayo siapa harga tertinggi? Parfum Saudi nih. Putra udah anak sewa dia. Putra. Ya, start dari mulai 500.000. Putra. 600.000. Siapa yang bisa naik harganya? Fadol. Ikin. Juga tim Anda juga Ikin. 700.000. Fadol ya. Yang lain pada, ini kayak barangnya mahal nih, emang harganya berharga. Padahal 25.000. Ini 15.000 ini padahal. Dan gitu produk Empang Bogor lagi, bukan Saudi. Nah, Alwi tim Anda juga. 800.000.
Ternyata antum yang nggak tahu apa-apa, kemudian ya udah Ustaz, Anda 900.000. Beliau kena jebakan di sini. Ini namanya bay' najas. Dan di sini ada kamuflase, ada talbis, ada dan seterusnya. Ya. Di media sosial kan gitu. Termasuk di media sosial bisa seperti bisa. Yaitu antum bisa pakai akun palsu atau pakai akun tim antum. Jual produk nih. Cek ini. Terus habis itu antum pura-pura jadi konsumen atau orang luar. Namanya Ikin Sodikin, Putra Fadilah, Alwi. Alwi apa namanya antum? Alwi siapa? Alwi Mukhtar. Alwi Hidayatullah. Nah, ada posting ini, truk. Antum kemudian nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang barang ini, cuman Masya Allah Ustaz, ini bagus banget Ustaz barangnya. Antum komentar juga, ini dia nih parfum kesukaan aneh itu. Padahal nggak pernah dia pakai parfum ini. Jangan beli, nggak pernah, nunggu dikasih sama anak. Kemudian Alwi bilang, Masya Allah Ustaz, tertarik anak minat. Nah orang-orang kan melihat deh, ini yang komen banyak nih. Kemudian memuji barang ini. Di sini sebagian ulama menyebutkan bahwa ini termasuk najas. Kenapa? Intinya najas itu adalah menaikkan rating suatu produk dengan apapun cara, padahal di dalamnya ada unsur kedustaan atau tadlis. Tadlis itu menyarukan atau pura-pura dan memalsukan. Supaya orang-orang beli dengan harga yang mungkin, atau bukan dengan harga normal bisa. Tetapi antum menggunakan orang untuk mengkamuflasekan seolah-olah ini barang yang worth it gitu, berharga memang. Padahal yang komentar ini nggak ngerti apa-apa tentang barang ini. Jadi jangan seperti ini. Sebenarnya ini nggak diperalat, ini tim mana? Ya dimanfaatkan nih orang ini, ana pekerjakan untuk menjadi cheerleader untuk barang ana. Akhirnya kan terjaring mangsa-mangsa ini. Mereka, wah ini banyak yang komentar nih. Kalau yang komentar alami murni, atau emang orangnya dengan kerelaan hati, dia emang pengen nyumbang komentar, emang dia tahu tentang barang ini, ya tafadhol, ini alami murni, alhamdulillah. Iya. Gitu. Karena di dalam komentar-komentar ini berpotensi adanya kepura-puraan dan kebohongan. Benar gak? Kalau mungkin pura-pura mungkin gak masalah. Bohongnya itu, potensi bohongnya itu. Wah, Masya ini barang bagus banget, Ustaz. Antum tahu dari mana barang bagus? Masya Allah, ini parfum favorit ana. Dari mana? Antum memang pernah punya? Kan pernah. Adapun yang seperti ini gambarannya, antum mau membantu. Bukan kong kali kong, bukan. Misal antum ke Tanah Abang, misal aja. Kan Tanah Abang kan lapak banyak banget. Pakaian, sarung, dan seterusnya kan ya. Itu kan bersaing orang-orang. Antum suka sama penjual ini. Tapi antum nggak bekerja untuk dia, enggak. Antum cuma pembeli biasa. Tapi antum sengaja memperlama diri di lapak dia sambil ngoprak-ngoprak barang gitu. Ya. Agar terkesan lapak ini rame. Faham nggak maksudnya, ikhwan? Supaya orang itu tertarik. Akhirnya orang itu terjaring, oh ini ada konsumen yang rame nih kayak. Maka ini boleh ya seperti ini. Ini boleh termasuk, insya Allah termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi dengan syarat apa? Antum tidak sengaja kong kali kong. Walaupun antum pura-pura beli. Itu ada tibi nafsik gitu lah. Kerelaan diri antum. Dan yang kedua, antum nggak boleh bohong. Nggak boleh pura-pura. Ini berapa nih? Anda mau beli nih. Ini berapa nih? Ini bagus nih, baru nih. Padahal antum nggak mau beli. Antum nggak usah ngomong, nggak usah banyak ngomong lah. Mungkin nanya doang ini berapa harganya. Ini gitu aja, nggak usah ngomong. Ini soalnya mau beli nih. Ini bagus nih. Padahal nggak usah ngomong gitu. Cukup tanya harga aja. Nah yang seperti ini boleh. Atau antum meramaikan lapak ana misalnya di media sosial, di Facebook ana. Jual parfum ini nih. Nggak ada yang komentar. Alwi komentar. Nggak ana suruh. Masya Allah Ustaz, kayaknya bagus nih Ustaz. Gitu doang. Boleh? Boleh. Termasuk bayi najas? Nggak termasuk. Karena kita nggak ada kesepakatan agreement sebelumnya kan.
untuk hal-hal seperti ini. Nah, sebagian juga mengatakan bahwasanya termasuk sebagian ahli ilmu kontemporer termasuk bai'un najas, termasuk di dalamnya yaitu memanipulasi supaya naik rating dengan cara membeli follower di Instagram. Termasuk di dalam ini. Iya. Karena itu akan menambah rating antum walaupun harganya sama, harga barang tetap aja, tapi rating antum menambah seolah-olah follower antum sebanyak itu. Seolah follower dagangan antum sebanyak itu. Padahal antum membelinya atau antum membeli akun yang sudah established followernya banyak. Maka ternyata setelah Anda teliti ini termasuk dalam an-najs. Karena di sini ada tadlis, khida', penipuan, dan unsur kamuflase. Iya. Kalau misalnya follower tersebut, jumlah misalnya ada di Instagram kita, misalnya followernya ada 1000 orang. Tapi itu mulai dari startup kita mulai bisnis, bikin Instagram, akun Instagram, itu mulai dari 1, 2, 3 followernya itu. Jujur, nah ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya beli follower, dibeli, orang dibeli, atau membeli akun yang 300.000 follower, oh itu Masya Allah. Kita beli dengan harga 10 juta misalnya akun tersebut. Akad. Dah, berpindah tangan ownernya kan. Postingan lama akun itu kita hapus semua, diganti dengan postingan dagangan kita. Ini pertama, itu melanggar agreement yang ada di Instagram. Emang Instagram melarang penjual belian akun, itu satu. Kedua, pasti ada unsur di sini apa? Tadlis, mengkamuflasekan orang-orang seolah-olah kita ini adalah atau produk kita ini diminati oleh orang sekian banyak. Maka ini termasuk kamuflase. Maka dilarang. Nggak boleh. Tapi Ustaz, gimana kalau misalnya kita nggak kayak cara kayak gini nggak laku? Laku itu urusan Allah. Itu Allah yang tentukan. Lalu gimana caranya yang dihalalkan kalau untuk ini? Yaitu boleh dengan cara sistem promosi. Boleh. Bayar ke Instagramnya berapa rupiah sesuai dengan ketentuan. Dipromosi nanti sama Instagram, ini boleh. Seperti itu. Itu bukan termasuk bai'un najis, bukan. Ya begitu ikhwan. Sementara mengenai diharamkannya seseorang menjual barang kepada seseorang yang masih dalam proses jual beli dengan orang lain agar tidak melukai hatinya. Ini juga dilarang. Kata Nabi SAW, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian di antara kalian menjual sesuatu yang sama yang masih dalam proses jual beli dengan orang lain. Dalam riwayat lain disebutkan, la yabi'i rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khidbati akhihi illa an ya'zanalah. Janganlah seorang melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya, dan janganlah salah seorang laki-laki meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain kecuali peminang tersebut mengizinkan untuknya. Jadi ada dua kasus, yaitu menjual sesuatu atau membeli sesuatu di penjualan atau pembelian orang. Orang ini masih transaksi, masih dalam tahap akad. Terus kita rusak gitu. Gimana? Contohnya gimana, ikhwan? Mungkin yang lebih gampang ini. Depan ada bakso Wonogiri ya. Suka. Depan bakso Wonogiri ada. Baik, kemudian dekat situ ada sate. Tukang sate. Tapi itu komoditinya beda ya. Bakso Wonogiri sama sate beda ya. Beda, type yang sama aja, yang sama. Yang sama komoditinya, jangan bakso sama sate ya beda ya, nggak masalah itu. Nggak yang sama. Apa gitu? Antum dagang peci kan? Type. Ada nggak teman antum dekat teman antum dagang peci juga? Ada, type. Tapi sama nggak pecinya? Yang sama apa kira-kira? Nggak ada yang sama ada. Kalau nggak ada kita tutup aja kajian ini. Nggak, pokoknya yang satu aliran lah, ya anggap sama lah, anggap sama. Dengan harga, ya anggap sama barangnya rajutan juga. Nah, putra
Alwi antum juga dagang barang yang komoditinya sama ini. Misalnya antum pedagang berdua nih, bersaing cari konsumen. Putra datang ke Ikin, Kin, anak order dong peci rajut warna hitam, berapa? 5 pieces. Berapa Kin harganya? Berapa harganya? Satuannya 20, beli 5 100 ribu. Type. Itu dalam proses seperti itu. Oke Kin ya, nanti Anda coba ya, coba nanti Anda terusin, nanti Anda forward nanti dah, gampang lah, Anda follow up nanti. Alwi mendengar hal tersebut, langsung gercep antum, gerak cepat. Putra, antum dikasih berapa sama dia? Berapa harganya? 5 pieces 100 ribu. Masya Allah, Ikin emang bakhil kata antum. Wah, antum udah beli 5 tuh banyak loh. Kalau di Ana 5 pieces, Ana kasih 80. Gitu ya. Ini termasuk apa? Menjual sesuatu di atas penjualan saudaranya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ini merusak ukhuwah ini seperti ini. Hatta harga antum lebih murah, hatta antum lebih dermawan. Kalau antum dermawan, antum akan membiarkan mereka berakad dong, gitu kan? Jangan antum salib. Kecuali kalau memang nggak ada akad. Kin, berapa Kin? Dia 5 pieces 100 ribu, nggak bisa didiskon Kin? Nggak bisa. Ya udahlah, nggak jadi dah. Nah kan berarti nggak ada akad kan? Nggak ada keterusan akad. Nah, terus antum bisikin dia. Emang Ikin kayak gitu? Kata. Udah Diana aja dah, diskon 80 ribu. Mau dia, maka ini boleh. Karena tidak ada ikatan antara ini. Udah bubar. Ya. Kecuali kalau misalnya Ikin mengizinkan, membolehkan fadl antum cari yang lain nggak masalah. Kayak misalnya, Kin berapa? 5 pieces 100 ribu, nggak bisa diskon Kin? Nggak bisa. Ya udah, Anda cari dulu yang lain bentar ya. Kata Ikin, iya fadl. Antum boleh bisik-bisik dia. Tapi kalau keduanya masih dalam satu konsentrasi, masih saling terjalin gitu, walaupun berpisah badan, antum bisikin dia, nggak boleh. Kecuali kalau antum nggak tahu ya. Kecuali kalau antum nggak tahu. Ala kulli hal seperti itu contohnya. Wala yakhtubu ala khitbati akhih, dan janganlah seseorang melamar perempuan yang dilamar oleh saudaranya. Oh, ini rinciannya besar, ini banyak. Rinciannya besar, panjang rinciannya nih. Ya, kita harus tahu rincian, tapi nggak sekarang detailnya. Ala kulli hal, lamaran itu apa, ikhwan? Lamaran itu adalah ikhbarur rajuli bi annahu yuridu an yankiha mar'atan. Ya. Yaitu intinya di bahasa Indonesianya, melamar adalah seorang perempuan mengabarkan ia ingin menikah, mengabarkannya baik ke perempuan targetnya atau ke wali dari perempuan tersebut. Maka itu adalah melamar. Khitbah syar'iyyah seperti itu. Mengabarkan bahwa dia ingin menikah dengan perempuan ini, baik mengabarkannya langsung ke perempuan ini atau ke walinya. Ke walinya yang ada ketika itu. Kalau mengabarkan ke ibunya nggak cukup. Belum khitbah namanya. Kalau mengabarkan ke saudarinya belum cukup. Kalau mengabarkan ke saudaranya, walaupun sebenarnya bisa jadi wali, tapi bukan wali utama karena bapaknya masih ada, maka ke bapaknya, bukan ke saudaranya. Tapi ikhbaru anin nikah, mengabarkan pengen nikah, bukan mengabarkan pengen nazar. Kalau mengabarkan pengen nazar belum khitbah. Ini bedanya khitbah, ta'aruf dan nazar. Kalau mengabarkan saya pengen ta'aruf sama putri sampean Pak, itu belum khitbah. Khitbah itu mengabarkan pengen menikah dengannya. Ini nikah. Ini nikah, ini khitbah. Nah, kalau ternyata perempuan ini ada yang sudah melamar dia. Ya, ada yang sudah melamar dia. Maksudnya melamar dia, menyatakan cintanya kepada perempuan ini. Ya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Ya, satu, perempuan itu menggantungnya, itu satu, ngasih jawaban. Kedua, perempuan itu menerimanya. Ketiga, perempuan itu menolaknya. Baik, gimana Ali? Paham kan?
Kalau perempuan itu menggantungnya atau walinya menggantungnya, perempuan nggak, baik keluarga atau perempuannya nggak ngasih jawaban, biarin diimhal aja, udah biarin, cuekin aja. Tapi nggak menolak, maka diperbolehkan bagi antum untuk mengajukan diri. Paham sih? Boleh, karena belum terjadi penerimaan khitbah. Baik. Kedua, perempuan itu menerimanya. Hukum asalnya kalau diterima oleh perempuan ini, insya Allah mas, misalnya, iya mas, siap mas, gitu. Atau iya mas, pokoknya terimalah. Maka tidak boleh ada yang memangsa perempuan ini. Nggak boleh ada yang datang nyerobot melamar, nggak boleh. Kecuali jika diizinkan oleh pelamar pertama. Itu mungkin terjadi. Udah dijawab. Ya misalnya, Alwi misalnya melamar seorang gadis. Gadis itu suka sama antum. Iya Mas Alwi, insya Allah aku juga suka, pengen sama Mas Alwi misalnya. Bisa akhwat kayak gini nggak bagus juga. Belum apa-apa udah ngomong kayak gitu. Ana melihat kemudian, loh Alwi pengen nikah, pengen dia. Wah nggak mau, anak nggak terima. Ya kan? Tapi Alwi bilang kemudian ke perempuan ini, Alwi belum tahu kalau Ana mau datang. Alwi bilang, nanti gimana kalau misal ada yang perempuan ini kemudian nanya ke Alwi, Mas Alwi, gimana kalau misalnya nanti ada laki-laki lain yang mau sama aku? Alwi bilang, silahkan datang, nggak bakal mereka mengalahkanku, kata Alwi itu. Ya, dengan pedenya. Ya. Ana datang kemudian, langsung pingsan itu akhwatnya. Misalnya, kan antum izinkan, berarti boleh Ana datang. Ikin boleh datang. Iya. Karena antum persilahkan. Karena khitbah itu bukan akad. Maka tidak melazimkan harus betul-betul ini. Maka kalau antum bolehkan, fadhol. Tapi kalau antum nggak membolehkan, pokoknya nggak boleh setelah ini adalah terakhir buat kamu. Cuman aku dong, gitu, kata Alwi. Nggak boleh yang datang, nggak boleh ada yang melamar kamu. Maka tidak boleh ada yang melamar dia. Perempuan ini nggak boleh ada yang menyatakan cintanya padanya, nggak boleh. Dikecualikan lagi, ya, kalau pelamar kedua ini tidak tahu kalau perempuan ini telah dilamar, maka boleh. Tidak tahu dan tidak dikasih tahu. Ya ini salah perempuannya itu berarti. Alwi udah ngelamar, diiyain nama ini. Alwi nggak boleh ada yang datang. Terus putra datang, cukup. Ukhti, maukah engkau menjadi istriku? Ini asli perbuatan nggak boleh, tapi karena dia nggak tahu apa-apa. Memang putra tuh nggak pernah tahu apa-apa dia. Akhirnya datang. Kata perempuan ini, maaf Mas Putra, aku sudah dilamar. Wah, hancur hatinya. Tapi dia berdosa nggak? Nggak berdosa, karena nggak tahu. Harusnya dikasih tahu perempuan itu sebelum dia datang. Maaf Mas, kalau udah mau datang ke rumahku, aku kasih tahu bahwasanya aku telah dilamar oleh Alwi. Itu. Nah kalau dikasih tahu kayak gitu, antum tetap datang, dosa antum. Gimana bisa paham insyaallah? Iya. Begitu. Atau yang ketiga, yaitu perempuan itu menolak lamaran pelamar pertama. Maka kok gini ya boleh, nggak masalah. Yang pelamar pertama bilang, aku sayang sama kamu, aku pengen nikah sama kamu. Enggak mas, nggak mau, nauzubillah min dzalik gitu. Nah ini berarti penolakan jelas-jelas. Maka antum boleh datang setelah itu. Ya, begitu ya. Ya silahkan diamalkan ya. Awi. Lanjutkan insyaallah. Iya. Pada waktunya nanti insyaallah kita akan membahas sedikit tentang ihtikar, yaitu menimbun barang insyaallah pada pekan-pekan mendatang insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.